Assalamualaikum, sahabat Sri Story. Selamat datang kembali di channel yang selalu menghadirkan kisah nyata paling menyentuh, penuh pelajaran, dan seringkali menyimpan rahasia yang tak terduga. Hari ini, kita akan masuk ke sebuah cerita yang sedang menggemparkan jagat maya. Kisah tentang seorang TKW Indonesia yang hidupnya berubah dalam satu malam, bukan karena musibah, tapi karena sesuatu yang jauh lebih rumit. Dinikahi oleh 3 pria Arab kaya raya sekaligus. Namun yang paling mengejutkan bukanlah pernikahannya, melainkan apa yang terjadi di malam pertamanya. Sesuatu yang membuat semua orang terdiam dan tak percaya. Tetap bersama Sri Story, karena kisah ini akan membuka mata kita bahwa tak semua yang tampak mewah benar-benar membahagiakan. Namaku Imah, perempuan sederhana yang lahir dan besar di sebuah desa kecil di kaki Gunung Muria. Hidup di sana memang tenang, tapi hidup kami jauh dari kata cukup. Sejak ayah meninggal saat aku masih SMP, ibuku bekerja siang malam, mencuci baju tetangga, membuat kue pesanan, dan menjahit kecil-kecilan agar dapur tetap berasap dan adikku bisa terus sekolah. Aku sendiri sejak remaja sudah ikut membantu mencari uang. Kadang memanen padi, kadang menjadi buruh cuci, kadang ikut membantu di warung tetangga. Tapi sebesar apapun usaha kami, rasanya hidup tetap berlari lebih cepat daripada kemampuan kami mengejar. Utang untuk biaya rumah sakit ayah dulu masih menumpuk, sementara biaya sekolah adikku semakin tinggi. Suatu sore, ketika hujan turun perlahan, ibuku duduk di ambang pintu sambil memegangi matanya yang lelah. Aku tahu apa artinya. Beliau sedang memikirkan sesuatu yang berat, dan biasanya itu tentang uang. "Mah, Imah sudah besar," kataku pelan. Ibu menoleh, tersenyum getir. "Iya, Mah. Tapi bukan berarti kamu harus memikul semua ini." Aku menggenggam tangannya. "Kalau Imah kerja ke luar negeri, mungkin kita bisa lunasi semuanya lebih cepat." Ibu tersentak. "TKW? Kamu yakin? Itu jauh. Mah, kamu perempuan." Ibu takut. Aku menunduk, menahan air mata. "Imah juga takut, Bu. Tapi kalau bukan sekarang, kapan kita bisa keluar dari hutang?" Percakapan itu menjadi awal dari keputusan terbesar dalam hidupku. Sebuah keputusan yang akan menyeretku ke dalam kisah yang bahkan tak pernah kubayangkan sebelumnya. Beberapa minggu kemudian, aku resmi mendaftar ke sebuah agen penyalur tenaga kerja. Prosesnya melelahkan. Latihan, pemeriksaan kesehatan, tes bahasa dasar, sampai menunggu panggilan majikan yang cocok. Setiap malam aku tidur di mes bersama puluhan calon TKW lain yang membawa harapan masing-masing. Ada yang bercerai, ada yang punya anak kecil, ada yang ingin bangun rumah. Tapi kami semua punya satu kesamaan. Kami ingin hidup kami berubah. Hari keberangkatan akhirnya datang. Pagi itu, ibu memelukku begitu erat seolah takut aku akan hilang di tengah keramaian bandara. Adikku yang masih SMA menahan tangis, tapi matanya merah. "Mbak, janji pulang ya, jangan lama-lama," katanya sambil terisak. Aku mengusap kepalanya. "Mbak kerja biar kamu bisa sekolah tinggi. Kita akan hidup lebih baik nanti." Pesawat lepas landas membawa tubuhku menjauh dari tanah kelahiran, tapi juga membawa seluruh harapan keluargaku bersamaku. Selama perjalanan, aku memandang awan yang terus bergerak di luar jendela. Mereka tampak bebas, berbeda dengan diriku yang sedang melangkah ke sesuatu yang belum kukenal sama sekali. Matahari gurun langsung menyengat begitu aku keluar dari bandara Arab Saudi. Udara panasnya menusuk kulit, membuatku sadar bahwa aku benar-benar sudah berada di dunia yang berbeda. Agen yang menjemputku menuntunku menuju mobil, lalu membawaku melalui jalanan kota yang penuh gedung tinggi dan lampu-lampu megah. "Majikanmu tinggal di kawasan mewah," kata si agen. "Rumahnya besar. Kamu tenang saja." Aku mengangguk, meski di dalam hati aku semakin gugup. Mobil berhenti di depan sebuah gerbang besi yang tingginya hampir 2 kali tubuh manusia. Rumah di baliknya tampak seperti istana, dengan dinding putih menjulang, halaman luas, dan pintu kayu besar dengan ukiran rumit. Rasanya seperti memasuki dunia orang-orang kaya yang hanya kulihat di TV. Pintu terbuka perlahan, memperlihatkan seorang wanita paruh baya berjubah elegan.
Tatapannya tegas, tapi tidak menyeramkan. Dialah ibu majikan, perempuan yang kelak membuka pintu takdir baru hidupku. Anta, Imah? Tanyanya dengan bahasa Arab pelan. Aku mengangguk gugup. Naam, saya Imah, Madam. Beliau tersenyum tipis. Selamat datang. Rumah ini besar, dan keluargaku adalah keluarga terhormat. Kami berharap kamu bekerja dengan baik. Aku hanya menunduk hormat. Tiba-tiba dari lantai atas terdengar langkah kaki berat. Seorang pria tinggi muncul. Wajahnya tegas dengan sorot mata dalam. Beberapa detik kemudian, dua pria lain menyusul. Sama tinggi, sama berwibawa, hanya berbeda karakter wajah. Aku sedikit terkejut. 3 pria sekaligus? Semua tampak seperti pengusaha sukses atau bangsawan. Si ibu memperkenalkan mereka singkat. Fahd, Salman, dan Rashid, 3 saudara yang tinggal bersama di rumah besar itu. Mereka menatapku seolah sedang menilai siapa sebenarnya diriku. Aku terdiam. Tidak tahu bahwa pertemuan sederhana di hari pertama itu kelak akan menjadi awal dari sesuatu yang jauh melampaui dugaanku. Sesuatu yang akan mengubah hidupku, tanpa pernah bisa kembali seperti sebelumnya. Hari pertama di rumah besar itu terasa seperti mimpi yang sulit ku terjemahkan. Aku berjalan mengikuti pembantu senior yang bernama Maryam, wanita setengah baya yang lembut dan sabar. Dialah yang diminta ibu majikan untuk membimbingku. Jangan takut, Imah, katanya sambil membawaku berkeliling. Rumah ini besar, tapi kamu akan terbiasa. Aku mengangguk, meski hatiku belum juga tenang. Maria menunjukkan ruang dapur yang luasnya hampir seperti 2 rumah di desaku. Ada lemari es besar, kompor modern, rak bumbu, dan alat-alat masak yang belum pernah kusentuh sebelumnya. Lalu ruang tamu dengan sofa putih panjang, karpet tebal, dan hiasan khas Arab yang megah. Setelah itu, halaman belakang yang dipenuhi pohon kurma dan kolam kecil air mancur. Namun yang membuatku paling tidak tenang adalah setiap kali aku berpindah ruangan, aku merasa ada yang memperhatikan. Dan benar saja. Ketika aku membantu Maria membersihkan ruang keluarga, aku melihat Fahd, saudara tertua, berdiri sendirian di dekat tangga. Ia berpakaian rapi, dengan jam tangan mahal dan aura pria berkelas. Ia tidak berkata apapun, hanya menatapku. Bukan tatapan buruk, bukan tatapan menggoda, tetapi tatapan menilai. Seolah ingin memahami siapa sebenarnya diriku. Aku menunduk buru-buru. Tak lama setelah itu, saat aku membawa pakaian kotor ke ruang laundry, Salman, saudara kedua, melintas. Wajahnya lebih ramah, senyumnya lembut. Ia mengangguk kecil kepadaku, membuatku terkejut karena biasanya majikan pria jarang berinteraksi langsung dengan pembantu baru. Assalamualaikum, katanya pelan. Aku tergagap. Waalaikumsalam, Tuan. Salman tersenyum sebelum kembali berjalan. Tidak ada kata tambahan, tapi entah kenapa dadaku terasa sesak. Dan yang paling membuatku bingung adalah Rashid, si bungsu. Ia jarang bicara, wajahnya selalu tenang, tapi tatapannya tajam. Setiap kali aku lewat, ia seperti sedang memikirkan sesuatu tentangku, sesuatu yang tidak bisa kutebak. Aku mulai bertanya pada diriku sendiri, mengapa 3 saudara ini tampak begitu memperhatikan keberadaanku? Menjelang malam, ibu majikan memanggilku ke ruang duduk keluarga. Aku duduk bersimpuh di hadapannya. Maria menemani, berjaga-jaga bila aku tidak mengerti. Bagaimana hari pertama? Tanya ibu majikan. Alhamdulillah baik, Madam. Jawabku sopan. Beliau mengangguk sambil tersenyum kecil. Aku senang kamu datang ke rumah ini, Imah. Sudah lama rumah ini terasa kosong, setelah banyak hal buruk terjadi di keluarga kami. Aku mengangkat kepala sedikit. Banyak hal buruk. Namun Maria memberi isyarat halus agar aku tidak bertanya lebih jauh. Ibu majikan terlihat tidak ingin membahasnya. 3 anakku, mereka semua lelaki baik, lanjut ibu majikan. Namun hidup membuat mereka saling menjauh. Aku berharap kehadiranmu bisa membawa perubahan kecil di rumah ini. Kata-katanya membuatku kebingungan. Perubahan? Apa yang bisa kulakukan sebagai pembantu baru?
Namun ibu majikan tidak memberi penjelasan lebih lanjut. Malam itu, setelah semua pekerjaan selesai, aku ditempatkan di kamar kecil dekat dapur. Ruangannya sederhana tapi bersih. Aku duduk di tepi ranjang, mencoba menenangkan diri setelah hari panjang yang penuh kejutan. Tiba-tiba, terdengar langkah kaki di lorong. Aku membuka pintu sedikit. Suara itu terdengar jelas, suara langkah yang perlahan, seolah seseorang berjalan sambil memikirkan sesuatu yang berat. Kujengukkan kepala. Dari kejauhan, aku melihat Fahd berdiri sendirian di ruang tengah, memegangi keningnya. Ia tampak gelisah, seperti menahan sesuatu di dalam pikirannya. Tak lama, Salman muncul dari arah berlawanan. Ia menghampiri Fahd dan berkata suara rendah, "Kita harus segera bicara dengan ibu. Waktu kita tidak banyak." Aku terperanjat. Bicara tentang apa? Mengapa namaku disebut di hari pertama? Belum sempat aku memikirkan lebih jauh, Rashid juga muncul, berdiri di belakang dua saudaranya. "Semua harus diputuskan sebelum terlambat," katanya pendek namun tegas. Tiga pria itu berdiri bersama, wajah mereka serius, penuh beban. Seolah ada rencana besar yang sedang mereka persiapkan. Dan entah kenapa, perasaanku mengatakan bahwa apapun rencana itu, diriku terlibat di dalamnya. Aku memejamkan mata, berusaha mengusir ketakutan yang pelan-pelan merayapi dada. Hari pertama saja sudah penuh kejutan. Aku tidak bisa membayangkan apa yang akan terjadi di hari-hari berikutnya. Aku tidak tahu bahwa rahasia besar keluarga itu perlahan mulai mengarah kepadaku. Bahwa tiga saudara itu tidak hanya sekadar majikan, melainkan takdir yang sedang bergerak mendekat, langkah demi langkah. Keesokan harinya aku bangun lebih awal dari biasanya. Matahari gurun belum sepenuhnya naik, tapi sinarnya sudah memantul di dinding-dinding putih rumah majikan. Aku memulai tugas pagi, menyapu ruang tengah, mengecek dapur, menyiapkan teh untuk ibu majikan, lalu membantu Maria mengurus ruang rias. Sepertinya hari itu akan berjalan normal. Tapi aku salah besar. Sekitar pukul 9 pagi, ketika aku sedang menata bantal-bantal sofa, seorang penjaga rumah memanggilku. "Imah, Madam memanggil." Ke ruang keluarga besar. Aku mengusap keringat di kening. "Sekarang, Pak?" "Iya," katanya penting. Jantungku langsung berdebar. Ada apa lagi? Baru 2 hari aku bekerja, tapi rasanya seolah rumah ini menyimpan sesuatu yang tidak pernah selesai. Aku berjalan menuju ruang keluarga besar, ruangan paling mewah di rumah itu. Ada lampu gantung kristal, karpet persia lembut, dan kursi-kursi kayu dengan ukiran indah. Ketika aku masuk, ibu majikan sudah duduk di kursi tengah, tampak anggun dalam abaya emasnya. Tiga saudara itu, Fahd, Salman, dan Rashid, juga ada di sana. Mereka berdiri berbaris di belakang sang ibu. Wajah mereka serius namun tenang. Aku menunduk dalam-dalam. Madam memanggil Imah. Ibu majikan memberi isyarat agar aku mendekat. "Imah," katanya dengan suara lembut namun tegas. "Kami memanggilmu karena ada hal penting yang harus kami sampaikan." Aku menelan ludah. Maryam yang berdiri di sudut ruangan tanpa khawatir, namun tidak mengatakan apa-apa. Ibu majikan melanjutkan. "Dalam keluarga kami, ada sebuah tradisi kuno. Tradisi yang diwariskan dari nenek moyang. Tradisi itu jarang sekali dipakai. Tapi keadaan keluarga kami membuatnya harus dipertimbangkan lagi." Aku mengangkat kepala sedikit, bingung. Tradisi apa? Dan apa hubungannya denganku? Fahd maju satu langkah. Suaranya rendah, dalam, penuh wibawa. "Rumah ini butuh seseorang yang bisa menjadi penengah. Seseorang yang bisa menyatukan kami bersaudara." Aku mengernyit. "Penengah? Aku? Pembantu baru?" Salman tersenyum kecil, mencoba menghilangkan keteganganku. "Jangan takut, Imah. Ini bukan tentang tugas rumah, tapi tentang masa depan keluarga kami." Rashid menambahkan dengan nada pelan, "Kami butuh seseorang yang bisa ibu percaya. Dan beliau memilihmu." Aku terdiam membeku. "Memilih saya?" Ibu majikan mengangguk mantap. "Imah,
Kami ingin mengajukan tawaran. Tawaran ini mungkin terdengar aneh, bahkan tidak masuk akal. Tapi aku memintamu mendengarkan dulu. Ruangan itu menjadi sunyi. Detak jam dinding terdengar jelas di telingaku. Lalu, kalimat yang tidak pernah kubayangkan akhirnya keluar dari mulut ibu majikan. Aku ingin kamu menikah dengan ketiga anakku, Fahd, Salman, dan Rashid, dalam satu ikatan pernikahan keluarga. Tubuhku langsung lemas. Aku hampir tidak bisa berdiri. Maryam menutup mulutnya. Syok. Ketiga saudara itu menunduk. Bukan karena malu, tetapi karena menghormati keberatanku. Aku memegang dadaku yang tiba-tiba sesak. Nikah? Suaraku bergetar. Dengan tiga-tiganya, sekaligus. Ibu majikan mengangguk perlahan. Iya. Tradisi keluarga kami mengizinkan satu perempuan menjadi istri bersama apabila terdapat kondisi tertentu, terutama untuk menjaga persatuan saudara. Aku menggeleng pelan. Napasku berhamburan. Madam, saya hanya pembantu. Saya datang untuk bekerja, bukan untuk. Ibu majikan memotong dengan lembut. Aku tahu, Imah, dan aku tidak akan memaksamu. Tapi kamu perlu tahu alasannya. Ia menarik napas panjang, seolah menahan emosi yang ia simpan bertahun-tahun. 3 anakku pernah terpecah karena kesalahpahaman besar di masa lalu. Mereka saling menjauh, saling berdebat, saling mencurigai. Rumah ini kosong, bukan karena tidak ada orang, tapi karena tidak ada kedamaian. Aku melihat wajah 3 saudara itu. Mereka tidak menatapku. Mereka menatap lantai, seolah malu pada masa lalu mereka sendiri. Ibu majikan melanjutkan. Kehadiranmu beberapa hari ini membuat rumah ini terasa hidup. Aku melihat cara mereka memperhatikanmu. Bukan dengan cara buruk, tapi seperti seseorang yang mungkin bisa menyatukan mereka. Aku merasakan lututku lemas. Tidak, ini terlalu besar, terlalu berat, terlalu tidak masuk akal. Tapi, saya tidak pantas, Madam. Saya hanya... Rashid memotong lembut. Imah, ini bukan tentang pantas atau tidak. Ini tentang pilihan. Kalau kamu tidak setuju, kami menghormati. Salman angkat bicara. Kami tidak ingin membahayakanmu. Tidak ingin menekanmu. Dan Fahd menambahkan, kami hanya mengikuti keinginan ibu, dan ingin melakukan hal yang benar. Aku melihat mereka satu persatu. Tidak ada tatapan syahwat. Tidak ada tatapan merendahkan. Hanya kesungguhan. Ibu majikan mendekatkan tubuhnya ke depan dan berkata, kami menawarkan pernikahan ini, tapi juga kebebasan. Jika kamu menerima, keluarga ini akan menjagamu, menghormatimu, dan melindungi keluargamu di Indonesia. Jantungku berdetak cepat. Di kepalaku muncul wajah ibu, adik, hutang yang menumpuk. Tapi juga muncul rasa takut. Takut masuk ke dunia yang tidak ku mengerti. Imah, kata ibu majikan lagi. Suaranya kini lebih lembut. Pikirkan dulu. Tidak harus jawab sekarang. Aku hanya bisa mengangguk sambil menahan air mata. Karena tanpa kusadari, tawaran itu bukan hanya mengubah masa depan mereka, tapi mengubah seluruh jalan hidupku. Dan sejak hari itu, rumah besar yang dulu hanya tampak mewah, perlahan terasa seperti labirin takdir, yang mulai menutup pintu-pintu di belakangku. Malam hari setelah menerima tawaran mengejutkan itu, aku duduk sendirian di kamar kecil dekat dapur. Lampu kamar redup, hanya sedikit cahaya kuning yang jatuh ke lantai. Tanganku gemetar, pikiranku berkecamuk. Bagaimana mungkin aku, seorang TKW yang baru 2 hari bekerja, tiba-tiba diminta menikah dengan 3 pria Arab kaya raya sekaligus? Aku memejamkan mata. Wajah ibuku muncul, lelah, namun selalu berusaha tersenyum. Wajah adikku juga muncul. Anak remaja yang memendam banyak mimpi tapi dibatasi keadaan. Hutang rumah sakit ayah, biaya sekolah, rumah yang hampir roboh. Semuanya seperti kembali memburu pikiranku malam itu. Namun, di sisi lain, otakku menjerit. Ini tidak masuk akal. Aku menarik napas panjang.
Aku harus tahu kebenarannya. Apa sebenarnya yang terjadi dalam keluarga ini? Keesokan paginya, setelah sarapan selesai disajikan dan ibu majikan pamit menghadiri acara sosial, Maria menghampiriku saat aku mencuci piring. Dia bertanya pelan, "Madam sudah bicara padamu soal pernikahan itu?" Aku hanya mengangguk. Jantungku langsung berdebar lagi. Maria menatapku lama, lalu berkata lirih, "Aku tahu kamu bingung, dan kamu berhak tahu alasannya." Aku berhenti mencuci. "Kenapa? Mereka meminta saya, Maryam? Kenapa bukan orang lain?" Maria menarik kursi dan duduk di sampingku. Wajahnya tampak sedih, seperti menyimpan kisah lama yang berat. "Aku sudah bekerja di sini hampir 20 tahun, katanya pelan. "Aku melihat ketiga saudara itu tumbuh dari kecil sampai dewasa. Aku mendengarkan dengan hati-hati. Mereka sebenarnya sangat dekat satu sama lain. Tapi beberapa tahun lalu, terjadi sesuatu yang membuat mereka terpecah." Maria menghela napas panjang. Ada seorang wanita, seorang calon istri. Dia dicintai ketiganya. Tapi hanya satu yang dipilih keluarga. Keputusan itu membuat dua saudara lainnya merasa dikhianati. Akhirnya, mereka bertengkar, dan luka itu bertahan sampai sekarang. Aku terdiam. Aku melihat bagaimana mereka saling menjauh, lanjut Maryam. Dalam satu rumah yang megah, tapi hatinya kosong. Aku mulai mengerti sedikit. Tapi, Maryam melanjutkan dengan suara lirih, wanita yang mereka perebutkan itu meninggal setahun kemudian. Keluarga ini hancur lebih dalam. Madam, sangat terpukul. Aku menatap Maryam tanpa berkedip. Setelah itu, katanya, Madam bersumpah tidak akan membiarkan anak-anaknya saling memusuhi karena perempuan. Dia percaya, tradisi lama keluarga bisa menyelamatkan persaudaraan ini. Aku menelan ludah. Tradisi menikah satu perempuan untuk 3 saudara. Maryam mengangguk. Dalam tradisi kuno suku mereka, satu perempuan boleh menjadi penjaga persatuan. Dia bukan diperebutkan. Dia dihormati. Dia menjadi penghubung, bukan pemicu permusuhan. Aku terdiam. Ada rasa takut, tapi juga rasa iba. "Tapi kenapa, saya?" tanyaku lagi. Suara hampir tak keluar. Maria memegang tanganku. "Imah, sejak kamu datang, rumah ini berubah. Tuan Fahd lebih tenang. Tuan Salman lebih sering tersenyum. Tuan Rashid lebih lembut." Madam melihat itu. Aku terkejut. Aku tidak sadar kehadiranku punya dampak seperti itu. Maria menambahkan, "Mereka tidak memilihmu karena kamu pembantu. Mereka memilihmu karena kamu membawa ketenangan. Sesuatu yang sudah lama hilang dari rumah ini." Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah pintu dapur. Aku menoleh cepat. Ternyata Fahd berdiri di sana. Aku langsung berdiri gugup. "Tetuan, maaf." Fahd menggeleng pelan. "Kamu tidak bersalah, Imah. Dan kamu tidak perlu takut." Ia melangkah mendekat, namun tetap menjaga jarak sopan. "Kami tahu tawaran ini berat," katanya lembut. "Tapi kamu harus tahu satu hal." Aku menahan napas. Kami tidak ingin mengulang masa lalu. Tidak ingin bertengkar karena perempuan lagi. Kalau pernikahan ini terjadi, itu karena kami ingin melakukan hal yang benar, bukan memaksakan apapun padamu. Kata-katanya jujur. Matanya jujur. Lalu Salman muncul menyusul. "Kami tidak akan memaksamu," katanya dengan suara lembut. "Kami hanya ingin kamu mengerti alasan kami." Dan terakhir, Rashid masuk dengan langkah perlahan. Ia menatapku lama, kemudian berkata, "Jika kamu menolak, kami akan menghormati. Kami tidak ingin kamu tersakiti. Kami hanya ingin keluarga ini bersatu kembali." Aku menunduk, menahan air mata. Untuk pertama kalinya, aku merasakan bahwa tawaran itu bukan tentang tubuhku, bukan tentang statusku, tetapi tentang kesempatan menyembuhkan keluarga yang terluka. Namun tetap saja, itu adalah keputusan terbesar dalam hidupku. Keputusan yang bisa mengubah segalanya. Aku mengambil napas panjang.
Karena sejak hari itu, aku tahu satu hal. Jika aku menerima, hidupku tidak akan pernah kembali seperti dulu. Hari itu akhirnya tiba, hari di mana aku harus memberikan jawaban. Setelah berhari-hari bergulat dengan hati, berdoa di setiap sujud, dan menangis diam-diam di kamar kecilku, aku memutuskan menerima tawaran keluarga itu. Bukan karena harta, bukan karena ingin dimuliakan, tapi karena aku melihat sesuatu di mata mereka. Rasa sakit yang sudah terlalu lama disimpan, dan keinginan untuk memperbaikinya. Dan aku ingin membantu, meski aku sendiri tidak tahu apakah aku mampu. Pernikahan itu berlangsung sederhana namun sakral. Hanya keluarga inti, seorang saksi, dan penghulu. Tidak ada pesta mewah, tidak ada keramaian, tidak ada hiasan berlebih. Semua dilaksanakan dengan penuh rasa hormat, tenang, dan teratur. Ibu majikan memakaikan abaya putih lembut untukku. Aku ingin kamu terlihat seperti dirimu sendiri, Imah, katanya. Aku hanya mengangguk, menahan haru. Ketiga saudara itu berdiri tidak jauh. Fahd dengan wajah tegas namun tenang, Salman dengan senyum lembutnya, dan Rashid yang matanya selalu dalam seolah menyimpan terlalu banyak cerita. Selesai akad, ibu majikan memelukku. Kamu sekarang keluarga kami, bisiknya. Aku hampir tidak bisa menahan air mata. Malamnya, aku dibawa ke sebuah kamar besar yang sudah disiapkan. Kamar itu indah, dindingnya krem lembut, ada karpet tebal, lampu gantung kecil yang tidak menyilaukan, dan aroma kayu manis yang menenangkan. Tapi jujur, hatiku bergetar. Bagaimanapun, ini adalah malam pertamaku sebagai istri. Dan yang membuatku semakin gugup adalah, aku menikahi 3 pria sekaligus. Aku duduk di ujung ranjang, memegang jari-jariku sendiri yang dingin. Nafasku tidak beraturan. Pintu kamar kemudian diketuk. Aku tersentak. Yang masuk pertama adalah Fahd. Ia melangkah tenang, tidak terburu-buru, tidak menunjukkan sikap mendominasi. Di belakangnya ada Salman dan Rashid, tetapi mereka berhenti di dekat pintu agar tidak membuatku semakin takut. Fahd mendekat sedikit. Imah, kami bertiga ingin bicara sebelum apapun terjadi. Aku menunduk. Wajahku memanas. Maaf, saya takut. Salman tersenyum lembut. Kami tahu. Itu sebabnya kami datang bertiga. Bukan untuk melakukan sesuatu yang membuatmu tertekan, tapi untuk menjamin bahwa kamu tidak sendirian. Kemudian Rashid berkata pelan. Kami paham malam pertama itu berat. Dan kami tidak ingin membuatmu merasa seperti barang yang baru dibeli. Kamu bukan itu, Imah. Tiba-tiba, Fahd duduk di kursi tepat di depan aku. Imah, dengarkan satu hal, katanya sambil memastikan matanya sejajar denganku. Pernikahan ini memang tradisi kami, tapi kami tidak akan menyentuhmu sampai kamu siap. Sampai kamu merasa aman. Sampai kamu sendiri yang berkata, ya. Mataku langsung berkaca-kaca. Aku menggigit bibir, menahan haru. Bahkan kalau butuh waktu setahun, kami tetap akan menunggu, tambah Salman. Rashid mengangguk. Kami ingin kamu melihat kami sebagai manusia, bukan ancaman. Aku tidak bisa lagi menahan tangis. Air mata jatuh begitu saja, bukan karena takut, tapi karena aku tidak pernah diperlakukan sehalus ini, bahkan oleh pria-pria seusia mereka. Terima kasih. Saya tidak tahu harus berkata apa. Ucapku lirih. Fahd berdiri dan berjalan ke arah pintu. Malam ini, kamu istirahat. Tidurlah tenang. Kami bertiga akan tidur di ruang lain. Aku segera mendongak, terkejut. Tetapi ini, malam pertama. Salman tersenyum menenangkan. Malam pertama tidak selalu harus tentang kedekatan fisik. Imah, malam pertama juga bisa menjadi awal dari rasa hormat. Rashid membuka pintu perlahan. Tugas kami malam ini hanya satu, memastikan kamu tidak takut. Mereka bertiga lalu meninggalkan kamar, menutup pintu perlahan tanpa suara. Aku tertegun. Di kamar luas itu, aku menangis lagi, bukan karena kesedihan. Tapi karena untuk pertama kalinya sejak tiba di negara ini, aku merasa diriku dihargai sebagai manusia.
Malam pertama yang kupikir akan penuh ketegangan, justru menjadi malam yang penuh kebaikan. Dan sejak saat itu, sesuatu di hatiku mulai berubah. Aku tidak tahu apakah ini awal kebahagiaan, atau awal dari ujian baru. Tapi aku tahu satu hal, kebaikan yang mereka berikan malam itu menghapus setengah dari ketakutanku. Hari-hari setelah pernikahan itu berjalan jauh lebih tenang daripada yang kubayangkan. Tidak ada tekanan, tidak ada tuntutan, tidak ada sentuhan yang dipaksakan. Ketiga saudara itu menepati janji mereka, memberiku ruang sebesar yang kubutuhkan. Namun meski begitu, hidup bersama tiga pria dalam satu rumah besar bukan hal mudah. Setiap hari ada hal baru yang harus kupahami, tentang mereka, tentang tradisi keluarga, dan tentang diriku sendiri. Fahd, ketegasan yang menenangkan. Sebagai saudara tertua, Fahd adalah figur yang paling berwibawa. Ia tegas, cerdas, dan selalu menjaga sikap. Tapi di balik ketegasannya, ia sangat menghormatiku. Suatu pagi ketika aku sedang menyapu halaman belakang, Fahd datang membawa 2 gelas teh mint. "Kamu tidak harus bekerja seberat ini lagi," katanya sambil menyerahkan segelas padaku. Aku menggeleng cepat. "Saya tidak enak, Tuan." Fahd, ini pekerjaan saya sejak dulu." Fahd tersenyum, senyum yang jarang ia berikan. "Sekarang kamu adalah istri kami. Bukan pembantu. Bukan pekerja. Kamu tetap boleh bekerja kalau kamu ingin, tapi bukan karena kamu merasa harus." Untuk pertama kalinya, aku merasakan hangatnya dihargai bukan karena guna atau kegunaanku, melainkan karena siapa diriku. Salman, lembut dan mudah mengerti. Jika Fahd adalah ketegasan, Salman adalah kelembutan. Setiap sore, ia selalu menyapaku di dapur. Bukan untuk memerintah, tapi sekadar bertanya bagaimana hariku, apakah aku sudah makan, apakah aku butuh sesuatu. "Kalau kamu rindu rumah, bilang saja," katanya suatu kali. "Kami bisa jadwalkan panggilan video dengan keluargamu." Aku hampir menangis mendengarnya. Tak pernah kupikir ada orang asing sejauh ini mau memperhatikan perasaanku. Salman seperti angin sejuk di gurun, menenangkan, menghibur tanpa banyak kata. Rashid, diam, tapi paling peka. Hari pertama mengenalnya, aku pikir Rashid adalah yang paling misterius. Ia jarang bicara, jarang tersenyum. Tetapi semakin lama, aku menyadari bahwa diamnya menyimpan kepedulian yang berbeda. Ketika aku kewalahan belajar bahasa Arab, Rashid diam-diam meletakkan buku latihan di meja kamarku. Tanpa catatan, tanpa pesan, tapi aku tahu itu darinya. Ketika aku kesulitan mengatur jilbab baru yang diberikan keluarga, Rashid memanggil Maryam dan memintanya mengajariku. Saat aku sakit perut malam hari, Rashid adalah yang pertama mengetuk pintu kamar, membawa obat dan segelas air hangat. Ia tidak pernah menyentuhku, tidak pernah memaksaku, tapi tindakan-tindakannya membuatku merasa aman. Tantangan mulai bermunculan. Meski mereka bertiga sangat menghormatiku, dunia luar tidak semudah itu. Beberapa kerabat keluarga mulai mempertanyakan pernikahan kami. Ada yang mencemooh, ada yang menuduhku mencari harta. Ada yang terkejut karena aku berasal dari negara lain. Ibu majikan selalu mencoba melindungiku. "Imah bukan perempuan sembarangan," katanya dalam satu pertemuan keluarga. Ia dipilih karena hatinya, bukan asal-usulnya. Namun tetap saja, gosip itu datang seperti angin pasir yang menerpa wajahku tanpa henti. Maryam pernah memelukku saat aku menangis karena komentar pedas salah satu kerabat. "Imah, hidup indah selalu punya harga. Tenanglah, kamu tidak sendiri." Dan memang benar, aku tidak sendiri. Fahd, yang tegas, selalu berdiri paling depan melindungi. Salman, yang lembut, memastikan aku kuat. Rashid, yang peka, menghapus rasa takutku tanpa kata. Rumah yang mulai terasa seperti rumah. Hari demi hari, aku mulai terbiasa dengan rutinitas baru. Aku masih mengerjakan pekerjaan rumah yang kusukai, terutama memasak. Dan lucunya, setiap kali aku selesai masak, ketiganya selalu muncul di dapur,
pura-pura menanyakan hal lain, padahal hanya ingin mencicipi masakanku. Salman pernah berkata sambil tertawa. Sejak kamu datang, rumah ini wangi masakan, bukan wangi kesedihan lagi. Dan ibu majikan pun semakin sering tersenyum. Rumah yang dulu sunyi kini kembali hidup. Hati yang mulai lembut. Suatu malam, setelah membantu Maria membereskan ruang tamu, aku kembali ke kamarku. Dari lorong, ku dengar suara ketiga saudara itu berbicara di ruang tengah. Biarkan semuanya berjalan pelan. Suara Fahd. Iya, jawab Salman. Imah butuh waktu. Walau bagaimanapun, kita harus tetap menghormatinya, ucap Rashid lembut. Aku menutup mulutku sendiri, menahan haru. Mereka bertiga benar-benar memperlakukanku dengan rasa hormat yang tidak pernah kubayangkan. Tanpa kusadari, sebagian dari hatiku mulai menerima kehadiran mereka. Tidak sepenuhnya, tidak sekaligus, tapi pintu hatiku yang dulu tertutup rapat, perlahan mulai terbuka. Dan kurasa, inilah awal dari perubahan besar dalam diriku, perubahan yang membuatku bertanya, apakah suatu hari nanti aku bisa mencintai mereka? Atau apakah semua ini hanya ketenangan sebelum badai lebih besar? Waktu berjalan cepat. Tanpa kusadari, sudah lebih dari 3 bulan aku tinggal di rumah besar itu. Rumah yang awalnya terasa menakutkan, namun perlahan menjadi tempat yang membuatku merasa aman. Namun justru ketika semuanya mulai terasa stabil, sebuah keputusan besar kembali menghampiriku. Keputusan yang membuatku harus memilih. Tinggal dalam kehidupan mewah bersama 3 suami, atau kembali pulang ke tanah kelahiranku sebagai imah yang dulu. Dan pilihan itu datang tiba-tiba. Kabar dari Indonesia. Suatu sore, saat aku sedang menyiapkan teh di dapur, ponselku berdering. Nomor dari kampung. Ketika kuangkat, suara ibuku terdengar bergetar. "Mah, rumah kita mulai roboh di bagian belakang. Kalau hujan deras, ibu takut ambruk semua." Aku langsung duduk. Tubuhku lemas. Aku tahu rumah kami tua, tapi aku tidak menyangka kondisinya separah itu. "Aku kirim uang, Bu. Jangan khawatir." Ibu menangis pelan. "Mah, ibu tidak ingin menyusahkan kamu. Tapi, kembalilah kalau kamu merasa tak sanggup. Ibu tidak ingin kamu bertahan di sana kalau kamu tidak bahagia." Hatiku mencelos. Bahagia? Apakah aku bahagia di sini? Kupikirkan setiap wajah. Fahd yang tegas namun selalu menenangkanku. Salman yang lembut dan selalu membuatku merasa dihargai. Rashid yang diam namun selalu ada saat aku butuh bantuan. Mereka sudah menjadi bagian dari hidupku. Tapi di sisi lain, aku merindukan tanahku, ibuku, adikku, suara hujan di desa, aroma tanah basah. Hal-hal sederhana yang tak bisa digantikan kemewahan apapun. Ketegangan di keluarga. Malam itu, aku duduk di ruang tengah bersama 3 saudara itu. Mereka tahu ada sesuatu yang menggangguku. "Wajahmu tidak seperti biasanya," kata Salman lembut. Aku menghela napas. Saya mendapat kabar dari kampung. Rumah kami hampir roboh. Ketiganya saling berpandangan. "Kamu mau pulang?" tanya Rashid pelan. Pertanyaan sederhana yang membuat duniaku mendadak hening. Aku menunduk. Saya tidak tahu, tapi rumah itu penuh kenangan. Itu satu-satunya warisan ayah. Fahd duduk lebih dekat, tetap menjaga jarak sopan. "Imah, kalau kamu ingin pulang, katakan. Kami tidak akan menahanmu." Salman menimpali. "Kami bisa memperbaiki rumah itu. Kamu tidak perlu kembali dalam kondisi sulit." Aku terkejut. "Tidak, saya tidak ingin menyusahkan." Rashid berkata lirih. "Kamu bukan beban, Imah." Suasana menjadi berat. Masing-masing dari kami terdiam dalam pikiran masing-masing. Percakapan dengan ibu majikan. Keesokan harinya, ibu majikan memintaku ke ruangan pribadinya. Wajahnya lembut, namun penuh pengertian. "Maryam sudah cerita soal rumahmu," katanya. Aku menunduk. "Maaf, Madam, saya membuat Anda khawatir." Beliau tersenyum. "Imah, kamu bukan lagi pembantuku.
Kamu keluarga. Kekhawatiran itu wajar. Aku menggigit bibir, menahan emosi. Imah, lanjutnya. Aku ingin kamu memilih dengan hati, bukan karena merasa terikat oleh tradisi ini. Jika kamu ingin pulang ke Indonesia, kamu boleh pergi kapanpun. Nafasku tercekat. 3 anakku akan tetap mendoakanmu. Dan aku akan tetap menganggapmu anakku. Air mata mengalir begitu saja. Beliau berdiri, membelai kepalaku seperti seorang ibu yang memeluk putrinya sendiri. Satu hal yang perlu kau ingat, katanya lirih. Kebahagiaan bukan diukur dari seberapa besar rumahmu, tapi dari di mana hatimu merasa paling damai. Kata-katanya menusuk lembut ke dalam batinku. Perpisahan yang tak terduga. Malam itu aku merenung lama, duduk di kamar sambil memandang jendela besar. Lampu kota Arab berpendar jauh, tapi hatiku justru terpaut pada lampu-lampu kecil rumahku di desa. Akhirnya, aku membuat keputusan besar. Keesokan harinya, aku mengumpulkan keberanian dan memanggil ketiga saudara itu ke ruang tengah. Aku ingin pulang ke Indonesia, kataku pelan. Ruangan itu hening sejenak. Fahd menutup mata sesaat, menahan perasaannya. Salman menghela napas panjang, sementara Rashid menatap lantai dengan rahang mengencang. Namun tidak ada kemarahan, tidak ada kekecewaan. Hanya ketulusan. Fahd berkata, kalau itu yang terbaik untukmu, kami menerima. Salman tersenyum kecil meski matanya berkaca-kaca. Kamu selalu bisa kembali kapanpun. Rumah ini tetap rumahmu. Rashid yang paling jarang bicara, justru mengatakan hal paling menyentuh malam itu. Kami tidak kehilanganmu. Imah, kamu hanya pulang sebentar. Hatimu sudah menyatukan kami, dan itu tidak akan hilang. Aku menangis. Bukan karena sedih meninggalkan mereka, tapi karena untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku disayangi oleh orang-orang yang tidak memiliki hubungan darah denganku. Imah kembali ke tanah air. Hari keberangkatan tiba. Mobil mengantar aku ke bandara. Ibu majikan memelukku lama, tak ingin melepas. Maryam menangis diam-diam. Salman menggenggam bahuku, Fahd mengangguk penuh hormat, dan Rashid berdiri sedikit lebih jauh. Tapi tatapannya paling berat untuk kulepas. Apa kamu akan kembali suatu hari? Tanya Salman. Aku mengusap air mataku dan tersenyum. Entah kapan, tapi hatiku bilang, jalan kita belum selesai. Mereka tersenyum bersama. Saat pesawat lepas landas, aku memandang ke bawah, menatap tanah yang sempat menjadi rumah keduaku. Dan aku tahu, perjalanan ini belum selesai. Namun untuk saat ini, aku kembali menjadi imah dari desa kecil, membawa cerita yang tak pernah kubayangkan. Sebuah cerita tentang ketakutan, keberanian, pernikahan yang tak biasa, dan tentang 3 pria yang mengubah cara pandangku tentang cinta dan penghargaan. Sahabat Sri Story, itulah kisah Imah, perempuan sederhana yang harus melalui perjalanan yang tak pernah ia bayangkan. Dari desa kecil di Indonesia, hingga menjadi istri dalam tradisi keluarga besar Arab, semua dilewatinya dengan hati yang kuat dan penuh keteguhan. Kisah ini mengajarkan kita bahwa hidup kadang membawa kita ke jalan yang tak terduga. Ada luka, ada takut, ada air mata, tapi juga ada penghargaan, kebaikan, dan kesempatan untuk menemukan makna baru dalam hidup. Semoga perjalanan Imah mengingatkan kita bahwa setiap keputusan besar dalam hidup selalu membutuhkan keberanian, dan bahwa pulang kadang adalah bentuk dari kekuatan terbesar. Terima kasih sudah menyimak kisah ini bersama Sri Story. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi, agar tidak ketinggalan kisah-kisah lainnya. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.